warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Bu Eka dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Struktur teks deskripsi, kebahasan teks deskripsi, dan penyajian teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan memasuki bab yang baru tentang ini dia. Cerita fantasi ya. Jadi cerita fantasi itu apa sih? Nah, cerita fantasi ini adalah cerita fiksi yang di dalamnya ada keajaiban ya. Keajaiban ini yang mustahil ada di kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan cerita fiksi lainnya ya, seperti cerpen dan novel. Nah, itu kisah-kisahnya itu bisa terjadi di dunia nyata, tapi berbeda dengan cerita fantasi yang mustahil ada di dunia nyata. Contohnya saja ada ibu peri. Apakah ada di kehidupan nyata adanya ibu peri? Tidak ada kan? Nah, begitu juga dengan cerita fantasi ini. Nah, termasuk kalau kalian tahu Harry Potter. Nah, itu juga termasuk cerita fantasi. Ya, ada sihir di kehidupan nyata mungkin tidak ada yang namanya sihir ya, yang dengan tongkat gitu kan, simsalabim juar jadi gitu, tidak ada ya kan. Nah, itu hanya di cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini juga termasuk ke dalam jenis dongeng ya. Jadi jenis dongeng itu ada cerita fantasi, ada fabel, dan ada cerita rakyat. Nah, nanti cerita rakyat dan fabel insya Allah akan kalian pelajari ya, tapi tidak sekarang. Nah, sekarang yang kita akan bahas mengenai cerita fantasi. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas mengenai ciri-ciri cerita fantasi ya. Yang pertama adalah adanya keajaiban. Nah, yang tadi ya, keajaiban yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Adanya ibu peri, ada tongkat sihir, penyihir jahat, ada putri duyung, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua adalah ide cerita yang berasal dari khayalan si pengarang ya. Jadi kalau bahasanya sekarang itu ceritanya out of the box. Apa itu out of the box ya? Jadi di luar logika gitulah ya, yang tidak ada dalam kehidupan nyata, yang tahu-tahu ada pintu ajaib yang entah ada di mana gitu kan, yang setelah membuka pintu itu ada cahaya bersinar, dan ketika kalian sadar, wah ternyata kalian sudah ada pada masa dinosaurus gitu misalnya. Nah, itu namanya keajaiban yang tidak ada dalam kehidupan nyata ya. Ciri berikutnya adalah terdapat berbagai latar. Nah, yang tadi ya, coba kalau kalian pernah menonton yang namanya film Harry Potter, nah itu dari berbagai latar, yang tadinya di sekolah sihir, kemudian tahu-tahu ada di labirin, kemudian nanti tahu-tahu ada di daerah yang berair, tapi di situ suasananya mencekam, tiba-tiba langit gelap. Nah, itu namanya dari berbagai latar gitu ya, maksudnya latar setting, kemudian tempat, waktu, dan suasana. Yang suasananya tadinya ceria, tahu-tahu tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba menjadi tegang gitu, karena karena ada sihir yang datang gitu lah misalnya lah ya. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh yang unik. Kalian pernah mendengar kan yang namanya kurcaci? Nah, itu adalah tokoh yang unik. Begitu juga tadi ya, saya mengangkat Harry Potter karena itu yang banyak penggemarnya ya. Di situ ada tokoh tokoh unik yang badannya besar gitu ya kan, kemudian
jenggotnya lebat gitu, kalau bahasa sekarang itu namanya gondrong gitu ya. Nah itu namanya tokoh yang unik. Nah termasuk kurcaci. Nah kurcaci ini manusia yang kecil gitu ya, kecil, nggak tidak bisa tumbuh besar seperti manusia pada normalnya gitu. Nah itu namanya tokohnya unik. Ciri yang berikutnya adalah jelas bersifat fiksi, ya, tidak ada dalam kehidupan nyata. Dan ciri yang terakhir adalah bahasa yang digunakan beragam. Nah, ada bahasa gaul, ada mungkin ada juga bahasa daerah, mungkin ya. Nah, ini tergantung dari si latar belakang penulisnya ya. Ingat, latar belakang penulisnya. Misalnya si penulisnya ini asli Betawi gitu ya kan. Nah, bisa jadi yang digunakan bahasanya adalah ya bahasa Betawi gitu ya kan. Ada unsur-unsur bahasa Betawinya. Kalau misalnya si penulisnya ini lulusan luar negeri, bisa jadi bahasa yang digunakan itu ada percampuran bahasa asingnya di situ. Nah, itu ya. Nah, itu tadi tentang cerita fantasi, dan di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita fantasi. Nah, cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.